Landasan moral saja tidak cukup. Inilah yang mereka pikirkan 70 tahun lalu ketika mereka bertemu di Bandung, bahwa mereka adalah kekuatan moral, dan kekuatan moral itu akan mengubah sikap bekas-bekas imperium. Namun, itu tidak terjadi. Jadi, yang perlu dilakukan negara-negara ini adalah membangun hubungan dengan kekuatan lain, baik kekuatan besar seperti Tiongkok dan Rusia, maupun kekuatan regional, agar mereka memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver. Itulah sebabnya saya setuju bahwa pendekatan yang seharusnya mereka ambil adalah bersikap netral sebisa mungkin. Netral dalam arti membangun hubungan dengan sebanyak mungkin negara yang berbeda, sehingga mereka tidak membiarkan satu negara pun, siapapun itu, mendominasi mereka. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali berbicara dengan Evariste Bartolo, mantan Menteri Luar Negeri Malta. Hari ini kami ingin memberikan pembaruan tentang perkembangan kebijakan luar negeri Eropa, dan kami juga ingin membahas secara khusus tentang Enrico Mattei, seorang pengusaha Italia, serta visinya mengenai, katakanlah, teori behumanis wat menjalankan bisnis internasional, dan bagaimana tanbrith kedautan sombong dia upot semegad. Evariste, selamat kembali. Evariste, welcome back. Terima kasih banyak atas kesempatan ini untuk bicara tentang sobat Enrico Mattei, yang lahir pada tahun 1905 dan meninggal pada tahun 1992. Masih di Mr. Tetsai meninggal. Apakah itu kecelakaan pesawat atau ledakan? There are a lot of these Ada banyak kebetulan lucu seperti ini, di mana negarawan penting Eropa yang berusaha membangun visi alternatif dalam politik dunia justru meninggal dalam kecelakaan pesawat atau dalam keadaan misterius, seperti Olaf Palme. Namun Enrico Mattei adalah salah satu orang yang perlu kita masukkan ke dalam deretan ini. Bisa kita mulai dengan kehidupannya? Bisakah Anda jelaskan sedikit tentang siapa dia dan mengapa dia penting? Why does he matter? Mari kita berikan sedikit konteks sejarah. Ia lahir di Italia pada tahun 1905. Pada akhirnya, ia mengalami fasisme. Yang benar-benar mengubah dirinya adalah perlawanan terhadap fasisme. Awalnya, ketika ia bergabung dengan gerakan partisan, ada banyak kecurigaan terhadap dirinya. Apakah mereka akan mempercayainya? Apakah ia seorang penyusup? Karena ia harus bekerja sama dengan kaum komunis. Satu hal yang dipelajari Enrico Mattei ini untuk memiliki prakengka ideologis terhadap siapapun yang akan diajak berkarisma. Jadi dia adalah seorang demokrat Kristen. Jadi sampai batas tertentu, untuk menyederhanakan, posisinya adalah tengah kanan, tetapi bukan dalam tradisi konservatif seperti di Inggris misalnya. Tidak, dia sangat dipengaruhi oleh Rerum Novarum, ajaran gereja Katolik, yang juga membahas tentang solidaritas dan keadilan sosial. Enrico Mattei mendapatkan kepercayaan dari kaum komunis untuk bekerja sama dengan mereka selama pemberontakan partisan melawan Mussolini. Kemudian, dia ditugaskan oleh pemerintah Italia pertama untuk mengambil alih industri petrokimia yang didirikan Mussolini dan sebenarnya untuk membongkar serta memprivatisasinya. Mattei menentang hal itu. Dia berkata, "Tidak, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Mari kita jadikan ini sebagai usaha yang sukses. Masih fully mau, dan di memiliki tetes yang berterawai, we tikan. Agar Italia, Italia memiliki seluruh nathomius neswas kring. Dan bagaimana isir diuta for mietsmap neogasol. And how it was going to get its oil and its gas. Because he realized that Italy had Karena dia menyadari bahwa Italia telah keluar dari fasisme, tetapi sekarang dihadapkan pada masalah besar baru, yang ia anggap sebagai masalah, bahwa Amerika Serikat, yang keluar sebagai pemenang dari Perang Dunia Kedua, mengambil alih Eropa Barat dan membangun kekaisaran barunya dalam dua tingkatan. Negara-negara Eropa Barat yang menjadi semi-kuasi koloni Amerika Serikat, dan bekas koloni Inggris, Prancis, serta Belanda di seluruh dunia. Jadi, dia melanggar perintah untuk membongkar dan memprivatisasi industri petrokimia
dan justru mulai membangunnya menjadi perusahaan besar. Begitu dia mulai melakukan itu, dia berhadapan dengan apa yang saat itu disebut 7 saudari. Kita berbicara tentang perusahaan seperti BP, Esso, dan perusahaan Belanda Shell, yang semuanya telah menjadi sangat-sangat kuat. Had all become very, very powerful, and that's why they were called the Seven Sisters. They were actually Dan itulah sebabnya mereka disebut 7 saudari. Mereka sebenarnya adalah 7 perusahaan multinasional yang menguasai Eropa, semua sumber daya minyak dan gas dari bekas koloni. Jadi secara politik kita sedang melewati masa transisi. Koloni-koloni menjadi berdaulat, tetapi berdaulat dalam tanda kutip. Mereka mulai memainkan lagu kebangsaan mereka. Mereka punya kepala negara, mereka punya kepala pemerintahan, mereka punya bendera sendiri. Tetapi dekolonisasi berhenti sampai di situ, karena pada dasarnya hubungan ekonomi dan sumber daya mereka tetap dijalankan, dikendalikan, dan dieksploitasi oleh bekas imperium, oleh perusahaan-perusahaan dari bekas imperium itu. Enrico Mattei mematahkan logika ini. Ia pergi ke Afrika Utara, ia pergi ke Iran, dan mulai mengatakan kepada mereka, sumber daya itu milik kalian. and started telling them, those resources are yours. It's up to you to manage them, and it's up to you. Terserah Anda untuk mengelolanya, dan terserah Anda untuk mendapatkan manfaat maksimal darinya, agar bisa membangun sistem pendidikan, sistem kesehatan, infrastruktur yang membuat aman diri. Percakapan yang sangat menarik dengan otoritas Tunisia misalnya adalah, dengar, sekarang, jika Anda ingin berdaulat, Anda harus punya keberanian untuk bebas. Karena untuk bebas, Anda butuh keberanian. Anda tidak bisa hanya mengikuti arus yang diciptakan oleh kekuatan besar baru. Eenhof berdaulat, wenst House ingin breken, kisah tin mereken and. Nablong, saat lo perist en belajar ini, betul pepstay tim Italia. You was Italia's kiaram yang berbasis di fascism. We have won our freedom from fascism, but now with the Cold War and with Namun sekarang, dengan adanya Perang Dingin dan blok-blok, NATO di satu sisi yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Pakta Warsawa yang didominasi oleh Uni Soviet, kita telah memasuki bentuk kolonialisme baru dan kedaulatan terbatas yang baru. Jika kita menjadi bagian dari sebuah blok, ruang gerak kita sangat sempit. Pada akhirnya, kita tidak bisa melewati batas, karena jika kita berada di pihak Barat, kita akan diawasi dan dikendalikan oleh Amerika Serikat. Jika berada di pihak Timur, kita akan dikendalikan oleh Uni Soviet. Faktanya, ada studi-studi menarik yang menunjukkan bahwa selama waktu yang sangat lama tidak benar-benar berfungsi untuk saling berhadapan, melainkan untuk mengendalikan anggotanya dengan cara yang berbeda-beda. To control their members in different way. In Italy, the United States would control. Di Italia, Amerika Serikat akan mengendalikan mereka secara politik. Jadi misalnya, jika Mattei pergi ke Iran, dan sangat menarik bahwa hari ini, jika kita masuk ke kantor pusat National Iranian Oil Corporation, kita akan menemukan potret besar Enrico Mattei tergantung di sana. Jika kita pergi ke Aljazair, kita akan menemukan taman besar yang dinamai Enrico Mattei. Tapi ini bukan sesuatu yang terjadi pada tahun 50-an atau 60-an. Sebenarnya, ada delegasi Italia 2 atau 3 tahun yang lalu, dan mereka meresmikan taman itu saat itu. Kenapa saya mengatakan ini? Untuk menunjukkan bahwa Enrico Mattei masih sangat relevan dan masih dipandang sangat relevan, serta sebagai cara alternatif bagi Eropa untuk berhubungan dengan bekas koloninya. Jadi bahkan pada tahun 50-an dan 60-an, sudah ada orang-orang dengan visi dan energi seperti Enrico Mattei yang melihat bahwa bukan hanya mungkin untuk membangun hubungan alternatif, hubungan yang lebih setara dan kooperatif dengan negara-negara global selatan, tetapi sebenarnya itu juga demi kepentingan negara-negara Eropa untuk melakukannya. Ia merasa bahwa cara untuk memiliki lebih banyak kedaulatan dan suara dalam pengambilan keputusan di Italia sendiri adalah dengan melakukan hal yang sama dengan negara-negara seperti Tunisia, Aljazair, Libya, Iran, dan akhirnya juga dengan Uni Soviet dan Tiongkok. Amerika Serikat tidak menyukai hal ini. Mereka menuduhnya sebagai seorang komunis, padahal ia sama sekali bukan komunis.
Apa yang dimiliki Enrico Mattei, saya rasa ia benar-benar memegang sesuatu yang pernah dikatakan Yesus Kristus kepada para rasulnya ketika mengutus mereka. Ia berkata, kamu harus tulus seperti merpati, juga harus cerdik seperti ular. Maar doorward doethu, dumi have power, David drain bikau bethekt with retherdik least in sight. Now, how did he do that? Because he didn't have a public office. Lalu, right? He was bagaimana dia clearly melakukannya? a businessman. Karena dia tidak memiliki jabatan publik, bukan? Dia murni seorang pebisnis. Dan dia punya gagasan tentang bagaimana menjadikan bisnis sumber daya ini untuk melayani bekas-bekas koloni tersebut, tetapi juga untuk melayani Eropa, yang seharusnya membebaskan diri dari politik blok. Dan kita pernah memiliki beberapa politisi terkenal di Eropa yang menempuh jalur itu. Kita punya Olof Palme di Swedia, Urho Kekkonen di Finlandia, dan Kekkonen tentu saja menjauh dari Soviet dengan jalur netralnya. Kita punya Bruno Kreisky dan orang-orang Austria. Dan sekarang Italia tentu saja anggota NATO, tetapi ada orang-orang di Italia, seperti Mattei, yang berpikirnya ada cara lain. Jadi, sebagai seorang pebisnis, and straight to doing to hat small. Dia berbeda karena dalam kasusnya, dia adalah seorang pebisnis yang bekerja untuk perusahaan milik negara. Ini penting, disitulah kekuatan politiknya berasal. Dia bukan CEO, ketua, atau pemimpin perusahaan swasta. Itu sebenarnya perusahaan milik negara karena dia menolak untuk memprivatisasinya. Dia berkata, Italia membutuhkannya. Italia membutuhkannya agar bisa berkembang. Dan dia bisa melakukannya. Seperti yang saya katakan, dia adalah operator yang sangat terampil. Dia mulai memenangkan banyak kontrak di negara-negara ini karena negara-negara tersebut menyadari bahwa lebih masuk akal. Pertama, untuk memiliki kontrak yang memberi mereka 75% keuntungan dan bukan 50% keuntungan, seperti yang diberikan oleh perusahaan Inggris, Amerika, Belanda, dan Prancis. Kedua, Mattei membangun hubungan yang sangat egaliter dengan mereka. Dalam arti bahwa ia tidak hanya ingin mengambil minyak dan gas mereka, tidak hanya memberikan mereka bagian yang lebih besar dari kekayaan mereka, tetapi ia juga siap untuk mentransfer pengetahuan. Jadi, ia mengorganisir sebuah perguruan tinggi di Italia, di mana orang-orang dari Tunisia, Aljazair, Iran, dan berbagai negara lain dapat mengirimkan anak muda mereka untuk belajar keterampilan manajemen dan keterampilan teknis agar mampu mengelola sektor petrokimia mereka. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Inggris, Amerika, Prancis, dan Belanda. Bahkan, Amerika Serikat sangat khawatir dan mengatakan kepada Perdana Menteri Italia, hentikan Mattei. Karena apa yang dia lakukan, kami tidak khawatir tentang perusahaan petrokimia kalian. Tahu, nader auf Doidmord. Tapi yang kami khawatirkan adalah apa yang sedang terjadi di negara-negara ini, karena ini menawarkan sebuah alternatif. Dan hal ini mengancam dominasi Barat di negara-negara tersebut. Sekarang, bahasa seperti ini terus digunakan sementara, dengan sangat mulia. Semua orang di negara-negara ini mengatakan bahwa mereka setuju untuk melakukan dekolonisasi. Bahwa semua negara, tanpa memandang ukurannya, harus bebas. Namun, ketika saatnya tiba, Manalith ingin straighting forward atas mau berserisim. Dan sebentar saja, bagian paling terkenal dari neokolonialisme tentu saja adalah jebakan utang, bukan? Memberikan pinjaman kepada negara-negara ini, pinjaman yang didenominasikan dalam dolar AS, melalui IMF, Bank Dunia, atau apapun, yang pada akhirnya tidak akan pernah benar-benar bisa mereka lunasi, lalu memberlakukan penyesuaian struktural dan hal-hal semacam itu, serta menempatkan beberapa industri kunci mereka di bawah kendali Barat. Sekarang, industri petrokimia adalah salah satu pilar utamanya. Bisakah Anda jelaskan secara singkat mengapa sektor petrokimia begitu penting? Bukan hanya karena nilai minyaknya saja. Ini juga penting di sektor hilir, bukan? Dan semua bekas koloni yang sukses, omong-omong, memiliki industri petrokimia sendiri. Bahkan di Asia Tenggara, seperti Singapura. Mereka semua perlu mengembangkan ini. Mengapa demikian?
Well, it's obviously strategic. Tentu saja ini bersifat strategis, karena merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perekonomian untuk terus maju. Itulah sebabnya sumber daya ini menjadi semacam aliran darah baru bagi ekonomi modern. Dan itulah mengapa bekas-bekas imperium ingin dengan cara apapun menguasai sumber daya tersebut. To control these resources, and why, if you really wanted to decolonize your country. Dan mengapa, jika Anda benar-benar ingin mendekolonisasi negara Anda juga harus mendekolonisasi hubungan struktural, bagaimana sumber daya Anda digunakan, dan bagaimana perusahaan-perusahaan, serta tentu saja kekuatan besar yang mendukung tujuh saudari ini ingin mengendalikannya. Itulah sebabnya apa yang dilakukan Enrico Mattei masih sangat relevan. Karena bahkan jebakan utang yang Anda sebutkan, dan bahkan jika kita melihat hari ini pada hubungan, mari kita ambil satu benua saja misalnya, hubungan antara Eropa dan Afrika, jumlah aliran keuangan gelap yang keluar dari Afrika dalam hal penghindaran pajak, korupsi, dan perjanjian-perjanjian yang sangat berat sebelah terhadap negara-negara tersebut, aliran gelap ini sebenarnya lebih besar daripada investasi langsung yang masuk ke Afrika. Bigger than the foreign direct investment that flows into Africa, and much bigger than the aid. Dan jumlahnya jauh lebih besar daripada bantuan yang dengan sangat murah hati, dalam tanda kutip, mengalir ke Afrika. Pada saat yang sama, negara-negara ini kemudian dituduh korup, memiliki tata kelola yang buruk. Mereka disalahkan atas hubungan yang sangat tidak seimbang antara Barat dan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya Mattei masih sangat relevan. Dan itulah mengapa saya pikir dia dianggap sangat mengganggu dan penting untuk disingkirkan. Terutama ketika dia juga membuat kesepakatan dengan Uni Soviet dan dengan Tiongkok. Bukan hanya untuk membeli, tetapi dalam kasus Uni Soviet untuk mendapatkan minyak dan gas dari sana. Dan orang Amerika berkata, mengapa kita mendapatkan minyak dan gas dari sana? Dia berkata, ya, apa yang mereka berikan kepada kita jauh lebih murah daripada apa yang kalian berikan kepada kita. Itulah sebabnya kami ingin pergi ke mereka. Jadi, dengan membeli minyak dan gas Soviet, dia juga membuat Amerika Serikat sangat khawatir. Karena pendekatannya membantu terbentuknya OPEC, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, yang untuk pertama kalinya mulai mengendalikan lebih banyak pengaruh mereka di pasar. Dan sekali lagi, hubungan dengan Uni Soviet bukan sekadar, mari kita beli minyak dan gas dari kalian. Tetapi juga, mari kita investasi di industri baja kalian untuk membangun pipa pada saat itu dari Ural ke Jerman Timur. Ketika berurusan dengan Tiongkok, dia juga siap mentransfer teknologi. Dan ketika Amerika Serikat sering berkata, oh, ini mengerikan. Kenapa kalian bekerja sama dengan Tiongkok dan Uni Soviet? Dia menjawab, nah di Afrika, jika kita punya kehadiran yang baik di sana, itu membantu menahan pengaruh Soviet di Afrika. Jadi pada akhirnya, jika kita bijaksana dan strategis, it will be in our interest to do this. With China, he said, again, it helps them. Dengan Tiongkok katanya, sekali lagi itu membantu mereka menjauh dari dominasi Soviet. Jadi dia memiliki cara yang sangat cerdik dalam beroperasi, sangat percaya diri dan sangat berpendirian kuat karena dia sedang diintimidasi di sana. Misalnya, ada sebuah peristiwa ketika dia berada di Tunisia dan sebuah perusahaan Prancis mendekatinya dan berkata, tidak, Anda tidak akan membangun kilang di sini. Kami membutuhkan kilang di Prancis, agar Tunisia dan negara-negara lain tetap hanya menjadi pengekspor produk primer. Mereka tidak memurnikan minyak. Mereka tidak membuat produk berbeda dari minyak itu. Ini untuk membuat mereka tetap sepenuhnya bergantung. Perlu diingat, secara struktural, hal itu masih terjadi hingga sekarang. Jika Anda melihat apa yang diimpor Eropa dari Afrika dan apa yang diekspor Eropa ke Afrika, Eropa hanya tertarik mengimpor produk primer. Primary products. So it wants to. Jadi mereka ingin mengimpor biji kopi, tetapi mereka tidak ingin negara-negara Afrika ini mengembangkan industri kopi mereka sendiri, mengolah biji kopi, dan menjualnya ke Eropa. Dalam kasus seperti itu, mereka akan dikenakan tarif dan proteksionisme. Dan pada saat yang sama, mereka ingin negara-negara ini menciptakan lapangan kerja bagi anak muda, agar mereka tidak bermigrasi ke Eropa. Jadi ini benar-benar sangat-sangat kontradiktif. Tapi seperti yang saya katakan, Mattei adalah seorang operator yang cerdik.
Dia melawan. Pejabat Prancis ini mengatakan kepadanya, "Tidak, tidak. Kami yang akan membangun kilangnya, bukan kalian." Dan Mate berkata, "Tapi bisakah kami setidaknya menjadi pihak ketiga?" Dan mereka berkata, "Tidak, tidak, tidak. Kami yang akan melakukannya. Pergi saja," semacam itu. Dan Mate berbalik kepada asisten mudanya dan berkata, "Belajarlah tentang arogansi orang-orang berkuasa. Kamu itu matua tequila, berkuasa. Dan teman kif with chai with the apple kuma and in Fritz strain." And they still believe that they will have it their way. But he managed because of the Namun, ia berhasil karena kondisi yang ia tawarkan kepada negara-negara tersebut mendapatkan banyak kontrak dan berhasil membangun jaringan yang sangat kuat. Ia membantu negara-negara ini untuk percaya pada diri mereka sendiri agar menjadi lebih berdaulat dalam mengelola sumber daya mereka sendiri. Ia juga menyarankan mereka untuk mulai membangun dana kekayaan negara. Mengapa kekayaan negara-negara ini harus dipindahkan ke utara untuk menjadi dana kekayaan di sana? Sementara pada saat yang sama, negara-negara ini tetap miskin dalam hal modal yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur, sistem kesehatan, sistem pendidikan, dan dalam hal ini, hari ini, untuk mengembangkan sistem internet mereka. Jadi saya ulangi, saya terus mengulang hal ini. I keep on repeating this. What Mate did was Rasupport noth myth sterre small, domathianim na. Eswar specter to did to be whistle with in dan felt the nanga. to get rid of him. So basically the thing to learn from this episode. Jadi pada dasarnya, hal yang bisa dipelajari dari episode ini adalah bahwa memiliki bahan mentah saja tidaklah cukup, bukan? Dan ekonomi modern, seperti ekonomi neoklasik dan banyak pemikir ekonomi, mereka sebenarnya menciptakan istilah untuk fenomena di mana tempat-tempat yang kaya sumber daya justru berakhir sangat miskin, dan mereka menyebutnya kutukan sumber daya. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang Anda tahu Tuhan timpakan kepada Anda. Tapi kutukan sumber daya itu sangat sederhana. Ini tentang mekanisme eksploitasi. Dan ini bukan hanya soal mengambil barang dari dalam tanah, lalu pada dasarnya merampok dan mencurinya. Ini juga tentang menghambat dan mencegah manufacturing retexing, bukan? Manufacturing from developing, right? Because that would make you climb up the value chain. Karena itu akan membuat Anda naik ke rantai nilai. Dengan begitu, Anda pasti mendapatkan margin keuntungan yang lebih tinggi. Karena Anda bukan hanya menjual minyak mentah, tetapi juga produk turunannya, bukan? Dan semua yang Anda lakukan di sektor hilir. Jadi, apakah Anda punya beberapa contoh di mana Eropa secara aktif mencegah bekas koloninya mengembangkan industri semacam itu? Dan dengan narasi ekonomi seperti apa mereka melakukannya? Lemia putar bermero konservasme liberal, atau neoliberalisme, teori pabsabuket neoliberal. Ada hal lain juga. Open markets. Or what other things as well. Definitely not open markets. Jelas bukan pasar terbuka. Dalam arti pertama, bahkan dimungkinkan melihat hari ini hubungan antara Uni Eropa dan Mavling. Uni Eropa berurusan dengan negara-negara Afrika secara individual, tidak berurusan dengan Uni Afrika secara keseluruhan. Deal with the African Union. Now this is important because like that it keeps them fragmented. Ini penting karena dengan melakukan hal itu, mereka tetap terpecah dan saling berhadapan satu sama lain. Bayangkan jika Uni Eropa memiliki kebijaksanaan dan pandangan strategis untuk bekerja sama dengan Uni Afrika dan mengembangkan kawasan perdagangan bebas benua Afrika yang ingin dibentuk oleh Uni Afrika untuk meningkatkan daya tawar negara-negara Afrika ketika berhadapan dengan dunia luar, sehingga mereka tidak bernegosiasi sebagai negara-negara individu, melainkan sebagai satu benua. Saat ini, Uni Eropa melewati Uni Afrika, kecuali untuk pertemuan politik yang bersifat simbolis. Namun ketika harus memutuskan produk apa yang diizinkan masuk ke Eropa dan tarif apa yang dikenakan, Uni Eropa hanya berurusan dengan negara-negara secara individual, sehingga mereka tetap sangat lemah, alih-alih mendorong pendekatan benua terhadap perdagangan bebas dengan benua Afrika. Trade with the African continent. And so structurally, we have over Secara struktural, lebih dari 60% produk yang diimpor Uni Eropa dari Afrika adalah produk primer, terutama energi dan pangan. Sementara Uni Eropa mengekspor ke Afrika barang manufaktur, teknologi, dan jasa. Ini jelas bukan model Mate. Ini bukan membangun hubungan yang kooperatif.
di mana Anda juga mentransfer sumber daya, mentransfer pengetahuan, atau memungkinkan negara Anda mengimpor produk yang diproduksi di Afrika. Sekarang karena pendekatan ini, Eropa kalah bersaing dengan Tiongkok di Afrika, juga dengan Rusia, Turki, dan Uni Emirat Arab, karena mereka telah membangun hubungan yang berbeda dengan negara-negara tersebut. Because they have built a different relationship with these countries. So it's not the first time that I've met. Jadi ini bukan pertama kalinya saya bertemu dengan orang Afrika yang berkata kepada saya, dengar, apapun yang kamu lakukan. Dan saya mencoba menjelaskan kepada mereka, tolong, oke, saya memang berasal dari wilayah itu. Meskipun saya menganggap diri saya memiliki identitas ganda, Eropa, Mediterania, dan Afrika, karena sebenarnya itulah karakter wilayah tersebut. Dan kami tidak pernah memiliki koloni. Tapi saya bisa mengerti jika Anda memasukkan saya ke dalam kelompok bekas imperium karena Uni Eropa. Dan mereka berkata kepada saya, kalian berutang begitu banyak kepada kami sebagai Eropa, sehingga apapun yang kalian berikan, kami merasa kalian hanya membayar utang kalian. Negara lain yang datang ke sini tidak memiliki warisan kolonial itu. Dan mereka mencoba dengan cara mereka sendiri, tentu saja juga demi kepentingan mereka. En matig terberewas itu, stormen befiets justice of average zarding to Ukraine. But at least they have a different relationship with us. It's not the continuation of colonialism. Anda tahu, ini bukan kelanjutan dari kolonialisme dengan cara lain. Sayangnya, hal ini masih berlanjut. Bahkan jika Anda melihat hari ini, Pascal pada Global Gateway yang dirancang Uni Eropa sebagai respons terhadap Belt and Road Initiative, jalur sutra baru yang dikembangkan oleh Tiongkok. Dalam hubungan Global Gateway dengan Afrika, jelas ada satu unit yang menangani hubungan antara Uni Eropa dan Afrika, tetapi tidak ada orang Afrika yang duduk di unit itu. Jadi, ini selalu tentang apa yang kami inginkan dari Anda. Apa yang kami ingin Anda lakukan untuk kami. Bukan, mari kita duduk bersama dan lihat apa yang bisa kita lakukan bersama. Inilah model kerjasama Mate. Mari kita duduk bersama dan lihat apa yang bisa kita lakukan demi keuntungan bersama. Anda tahu, ini bukan mengubah hubungan dari yang bersifat superior terhadap Anda. It's not changing a relationship from being superior to you. Now I want to become inferior to you. No. Sekarang saya tidak ingin menjadi lebih rendah dari Anda. Tidak. Mari kita menjadi mitra yang setara. Namun Uni Eropa masih merasa sangat sulit untuk melakukan itu. Dan itu perlu dilakukan, terutama di saat Barat sedang mengalami kemunduran. Penting bagi Uni Eropa, dengan dosis besar kerendahan hati dan empati, untuk membangun hubungan yang berbeda dengan seluruh dunia. Itu demi kepentingannya sendiri, daripada, Anda tahu, informaneskang kembali dan memperluas nostalgia imperial. Mereka jelas tidak melihat tradisi imperial, tapi memang seperti itu. Step pikir tetap mas berdith. Sangat dikugan. Still there. Such a pity. How could we Bagaimana sa membalkurt it? Maksud saya, voor, pelajaran terme, beltritling itu mbak plastima ani. Kena membahas tak opvas voor F-White das sewastu bukan okum orang Daniel bekas penjajah. Agak bisa berkontribusi agnia. to contribute to the world. Now, there's unfortunately only a few Mates in Sekarang, sayangnya hanya ada sedikit orang seperti Mate di dunia ini. Dan banyak sekali, seperti Klaus Schwab dan sebagainya. Kamu tahu, orang-orang yang mencoba menguras dunia hingga kering, bukan? Tapi jika Afrika dan bekas koloni lainnya ingin tidak hanya membelah kepentingan mereka, tetapi juga membangun diri mereka sendiri, apa pelajaran yang bisa diambil dari Mate? Misalnya, bagaimana jika memasukkan transfer pengetahuan dalam kontrak-kontrak ini? Jadi kalian harus mendidik kami. Seperti Ghana. Jika Ghana menjual semua biji kakaonya ke Swiss, maka Swiss harus benar-benar membawa beberapa orang Ghana setiap tahun dan menunjukkan kepada mereka pabrik-pabrik serta mengedukasi mereka tentang cara kerja pabrik tersebut, sehingga Ghana bisa mulai membuat coklatnya sendiri, bukan? Bukan hanya mengekspor biji kakaonya saja. Apakah itu mungkin dilakukan? We said straight, not at Pascal. No, Pascal, that makes a lot of sense. So, Itu sangat masuk akal, dan sebenarnya itu menunjukkan bahwa hal tersebut memang mungkin. Jadi kembali ke apa yang Anda katakan sebelumnya. Geografi dan geologi sangat penting. Sumber daya alam sangat penting. Makanan yang Anda tanam sangat penting. Sumber daya yang Anda miliki sangat penting.
Namun, baik dari pihak bekas kekaisaran, dalam hal ini katakanlah Eropa, Uni Eropa, maupun dari pihak negara-negara Afrika, jika kita berbicara tentang negara-negara Afrika, tapi kita juga bisa saja berbicara tentang Amerika Latin dan juga Asia. Penting bagi mereka untuk memiliki kepercayaan diri untuk membela diri mereka sendiri. Hubungan ini tidak bisa hanya sekadar bersikap baik kepada orang lain. Mereka benar-benar harus belajar untuk membela diri mereka sendiri. Dan mereka sedang belajar untuk membela diri mereka sendiri. And they are learning to stand up for themselves. And we know so much about those who started to learn up for Dan kita sangat mengetahui tentang mereka yang mulai membela diri sendiri. Sayangnya, setelah kemerdekaan, cukup banyak pemimpin seperti itu di Eropa, Afrika, Amerika Latin, dan Asia yang dibunuh. Inilah kontradiksi besar dalam sejarah ketika mendeklarasikan tujuan mulia dekolonisasi, kebebasan, kedaulatan bagi negara kita. Namun, begitu para pemimpin mereka mulai bertindak sebagai pemimpin yang berdaulat dan berkata, inilah yang baik untuk negara kami. Murray Dickinson. Jadi saya sepenuhnya setuju Dide, bahwa jika kita ingin membangun hubungan yang lebih egaliter dan kooperatif, hal ini harus dibangun pada tingkat hubungan Eropa dan Uni Afrika. Kawan siwa Steph pencontoh, tetapi kita setuju negara berbicara tentang Amerika Latin dan juga Asia. About Latin America and also about Asia. But then, even at the micro level, you need to have the... Namun kemudian, bahkan pada tingkat mikro, Anda perlu melakukan transfer pengetahuan ini agar dapat membangun dunia yang lebih kooperatif. Karena hal itu tidak bisa hanya didasarkan pada perasaan sentimental dan angan-angan. Anda benar-benar harus bekerja untuk mewujudkannya dengan pengetahuan teknis, tetapi juga dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dan inilah sesuatu yang dipelajari oleh Mate. Mate belajar bahwa terbebas dari fasisme saja tidak cukup jika masyarakat masih tidak adil. Jadi dia belajar bahwa Anda harus menggabungkan kebebasan, keadilan sosial, solidaritas, dan kedaulatan. Sehingga ketika Anda berhadapan dengan negara-negara yang lebih kuat dari Anda juga bisa membela diri sendiri. Dan cara untuk membela diri sendiri bukan hanya dengan percaya diri dan berurusan dengan kekuatan besar ini. Tetesto Gornatro milikin sebanyak mungkin umpidu and ibadatif for. As many different relationships as possible with different countries. This goes against the bloc logic. Ini bertentangan dengan logika blok. Dan itulah sebabnya, pada saat itu, Departemen Luar Negeri sangat khawatir dengan Mate dan berkata, dia bersikap netralis, ini sangat berbahaya. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menuduhnya sebagai agen Uni Soviet atau Tiongkok. Tetapi mereka sangat khawatir, karena dia ingin membangun sebanyak mungkin hubungan dengan sebanyak mungkin negara, agar tidak ada satu negara pun yang mendominasi. Inilah keuntungan dari dunia multipolar, di mana Kamarat tidak dikenal oleh satu ibu kota. Menurut saya, inilah persimpangan sen yang sedang kita hadapi. Ya. Dan mungkin kita perlu membahas ini sedikit, karena ada kompatibilitas aneh antara kapitalisme dan hegemoni. Karena keduanya adalah struktur yang secara alami mengarah pada monopoli. Saya pikir gagasan monopoli sangat penting untuk hegemoni ekonomi atas suatu wilayah, bukan? Pertama, Anda adalah satu-satunya yang memiliki sumber daya, lalu Anda bisa menentukan harga, Anda bisa menyingkirkan semua orang, dan Anda bisa menetapkan syarat-syarat kesepakatan. Semua ini berjalan bersama dalam dunia unipolar, bukan? Sementara jika kita sekarang berbicara tentang dunia multipolar, bagaimana misalnya negara-negara Afrika, apa cara tercepat dan paling cerdas bagi mereka untuk mendapatkan kembali kedaulatan sumber daya? Dari sini, and in ada turut alad esti jumrek, dari vaiwa jika ada tem, in throwing wanita mereka miliki untuk memanfaatkan. Apa yang aku rekomendasikan? Well, we can look at the documents that are... Kita bisa melihat dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Uni Afrika, strategi untuk merebut kembali kendali atas sumber daya mereka. Ada negara-negara yang sudah melakukannya. Jika Anda juga melihat apa yang terjadi di Burkina Faso, cara media barat melaporkannya adalah bahwa terjadi kudeta. Sisi lain dari cerita ini adalah bahwa negara tersebut telah mengusir Prancis. Ya, mereka memang membawa masuk Rusia, karena tidak mungkin ada kekosongan.
Namun pada saat yang sama, RKFJ merebut kembali adat sumber daya Merath. It is regaining control on its resources. So, I think what is important is first. Jadi menurut saya yang penting adalah, pertama-tama, berbicara, berpikir, dan bersikap terhadap negara-negara ini dengan cara yang berbeda. Karena saya rasa bahkan di antara kita yang menginginkan kebaikan untuk mereka, kita masih cenderung memandang orang Afrika sebagai korban, bukan? Tidak. Kita juga perlu mengubah sikap kita terhadap mereka. Ketika Anda bertemu banyak anak muda Afrika, mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan, bagaimana membangun negara mereka, dan bagaimana bekerja sama satu sama lain. Kita seharusnya bersekutu dengan mereka, dan kita seharusnya mendengarkan mereka. Kita harus belajar mendengarkan mereka, dan kita harus belajar mengenal mereka menurut cara mereka, bukan hanya menurut cara kita. Ini tidak mudah, tapi kita perlu melakukannya. Kita seharusnya begitu. Tapi menurut saya, masalahnya adalah kebanyakan orang Eropa itu tidak sadar. Mereka sih tidak tahu apa-apa. Jadi bagaimana, maksud saya, lalu Anda memiliki semua pemuda Afrika dan kaum intelektual Afrika yang sangat sadar akan struktur-struktur dan sangat sadar akan mekanisme-mekanisme eksploitasi. Tetapi orang Eropa tidak. Dan ketika mereka mencoba berdiskusi dengan orang Eropa, rasanya seperti berada di dunia yang berbeda, bukan? Jadi apa strategi terbaik bagi orang Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan untuk sebuah berbicara dengan orang yang menyadari struktur-struktur ini? Dan Anda tahu contoh terbaik. Orang Swiss berkunggap tish dan kami tak pernah punya koloni. Jadi kebebas dari masa lalu kolonial. Thanks raiskan skep kanyu ban belaiskan sebenarnya tegaskan seluruh sistem earthy Swiss. Chais rekutina tetang supporting this war thukut so. Seperti yang Anda katakan, kita perlu menunjukkan hubungan yang ada antara kapitalisme internasional dan kelanjutan kolonialisme serta hegemoni Barat. Meskipun sekarang hal itu benar-benar sedang ditantang dan terancam. Kita melihat munculnya gerakan-gerakan baru di berbagai negara dan benua, seperti yang pernah terjadi dengan Konferensi Bandung, seperti yang pernah ada dengan gerakan non-blok, dan sekarang, seperti yang kita lihat dengan BRICS. Kita perlu bekerja dan diumin dengan ini. Itu tidak berarti bahwa mereka adalah kekuatan untuk kebaikan, atau bahwa mereka adalah kekuatan tanpa masalah, atau bahwa mereka sempurna. Tidak, sama sekali tidak. Kita hidup di dunia yang sangat-sangat tidak sempurna. Tapi Anda tidak bisa memiliki kedaulatan tanpa memiliki kebebasan nasional dan tanpa memiliki sistem ekonomi yang adil. Anda tidak bisa begitu saja berkata, mari kita pertahankan hubungan ekonomi struktural yang kita miliki, yang didominasi oleh Barat, dan pada saat yang sama memiliki kedaulatan politik. Karena dalam situasi seperti itu, realitas ekonomi pada akhirnya mendominasi. Jadi harus mentransformasi baik sistem politik maupun sistem ekonomi. Keduanya tidak terperhahkan. Dan itulah sebabnya saya masih percaya bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbicara tentang upaya menciptakan dunia bebas dari ketakutan dan kekurangan masih sangat relevan. Karena kita cenderung merayakan negara-negara yang telah mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan. Dan itu baik. Memberi makan jutaan orang itu penting. Namun pada saat yang sama, membebaskan jutaan orang juga penting. Jadi ini adalah kebebasan dari rasa takut, yang berarti Anda harus bebas, dan Anda juga harus diberi makan. Tidak cukup hanya diberi makan, tapi tidak bebas, atau bebas, tapi kelaparan. Itulah sebabnya masih penting untuk menggabungkan gagasan demokrasi yang menyatukan aspek politik dan ekonomi. Karena bahkan di Barat, kita merasa sangat nyaman untuk berkata, tidak, kita demokratis. Setiap 4 atau 5 tahun, Anda bisa memilih. Tapi kemudian, ketika Anda melihat distribusi kekayaan, keterjangkauan rumah, sistem kesehatan, pendidikan, layanan sosial, dan terutama di masa sekarang, dengan keputusan-keputusan yang sangat pendek akal dan bunuh diri untuk beralih dari negara kesejahteraan
menjadi negara perang, alih-alih mengalokasikan dana untuk infrastruktur. Dan Anda tahu, manusia, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial, kita justru mengalokasikannya untuk persenjataan. Karena ini dianggap sebagai jalan pintas untuk menghidupkan kembali perekonomian kita. Padahal itu bahkan tidak masuk akal secara ekonomi. Anda tidak perlu menjadi seorang pasifis untuk berargumen seperti ini. You don't have to be a pacifist to argue this. It doesn't make economic Karena secara ekonomi, iba tidak Eropa mengaktif maju ekonominya dengan menerbitkan tank lais mobil. instead of cars. No, and it's absolute lunacy. Maksud saya, ini benar-benar kegilaan bahwa pada saat yang sama ketika negara-negara NATO berkata, oke, mari kita tingkatkan target belanja kita dari 2% menjadi 5%. Semua negara ini juga berbicara tentang mengurangi negara kesejahteraan kan? Karena kalian tidak punya uang. Kalian memang tidak punya uang. Tapi maksud saya, ini adalah spiral kematian. Namun, bahayanya tentu saja adalah bahwa ini akan menyebabkan kematian di luar sana, kan? Bahwa Eropa sekali lagi akan menggunakan kekuatan mematikan yang sekarang mereka ciptakan terhadap Afrika, terhadap Timur Tengah, yang sebenarnya sudah mereka lakukan, kan? Maksud saya, kehancuran yang telah diciptakan, termasuk di Libya, tentu saja, termasuk di Suriah, dan segala sesuatu di sekitar Israel. Pada dasarnya, semua yang sedang terbakar dan dalam api adalah proyek Euro-Atlantic. A Euro-Atlantic project. How do other parts of the world Bagaimana bagian lain dunia melindungi diri dari hal itu? Maksud saya, bahkan Iran pun terancam benar-benar. Anda tahu, dihancurkan sampai rata dengan tanah, meskipun keputusan akhir belum diambil. Tapi ini adalah kecenderungan yang sangat brutal. Dan ini adalah kecenderungan kolonial yang penuh kekerasan, yang kemungkinan akan meningkat seiring dengan munculnya multipolaritas. Karena dunia Euro-Atlantik sekarang benar-benar merasa terancam. Dan saya pikir ini berasal dari sana. Dari pandangan dunia sedang berubah. Aturannya tidak sama seperti sebelumnya. Tatanan berbasis aturan serubah. before the rules-based order is changing? Well, I think the South has learned. Si merasa, Selatan telah dan merasa berada di pihak yang benar doang dalam setelah mengalami berbagai penderitaan dan memiliki argumen moral, posisi moral yang dalam politik iskop. Ternyata top. The arguments, the moral high ground is not enough. This is what they thought 70 years ago when they met in Bandung. Inilah yang mereka pikirkan 70 tahun lalu ketika mereka bertemu di Bandung, bahwa mereka adalah kekuatan moral, dan kekuatan moral itu akan mengubah sikap bekas-bekas imperium. Namun, hal itu tidak terjadi. Jadi, yang perlu dilakukan negara-negara ini adalah membangun hubungan dengan kekuatan lain, baik kekuatan besar seperti Tiongkok dan Rusia, maupun kekuatan regional, agar mereka memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver. Dan itulah sebabnya saya setuju bahwa pendekatan yang seharusnya mereka ambil adalah bersikap netral sebisa mungkin. Netral dalam arti mereka membangun hubungan dengan sebanyak mungkin negara yang berbeda, sehingga mereka tidak membiarkan satu negara pun, apapun negara itu, mendominasi mereka. Nah, inilah yang tidak diinginkan oleh Barat. Barat yang hegemonik. The West, the hegemonic West does not want. I was in Trinidad recently. Saya baru-baru ini berada di Trinidad, berbicara dengan mantan Perdana Menteri. Dan dia mengatakan kepada saya, bagi kami, sangat masuk akal untuk mengembangkan ladang minyak dan ladang gas di antara Trinidad dan Venezuela untuk mengembangkannya bersama dengan Venezuela. Namun Amerika Serikat mengatakan kepada kami, tidak. Jangan bekerja sama dengan Venezuela, tanpa peduli apa dampaknya terhadap kualitas hidup, terhadap standar hidup masyarakat Trinidad. Jadi sangat penting bagi negara-negara ini untuk memiliki kepercayaan dalam membangun hubungan. Meskipun mereka mungkin dianggap dalam lingkup pengaruh kekuatan besar, tetapi pada saat overseas ingin menjalin hubungan baik dengan negara lain. At the same time, to strike out and have good relations with other countries. For example, Ecuador manages to do that. And I asked the foreign Sebagai contoh, Ekuador berhasil melakukan itu. Dan saya bertanya kepada mantan Menteri Luar Negeri Gallegos, bagaimana Anda bisa mengelola hal ini? Dia berkata, kami memberitahu Amerika Serikat, jika kami tidak memiliki hubungan baik dengan Tiongkok yang berinvestasi di negara kami dan membantu mengembangkan ekonomi kami,
Anda akan menghadapi lebih banyak baron kokain yang beroperasi di Ekuador, dan masalah kokain Anda akan semakin besar. Kami amor cek plainly kemayon ako fmog, painam negeri Q. Remanim de paminisi, koka. Itu semat diberi perspektif to memblay diri sendiri. Dalam hal ini Pascal, kualitas kepemimpinan sangat penting. Pascal, the quality of leadership is very, very, very important. The relationship between humans. Hubungan antara manusia dan geografi, kualitas para pemimpin, visi, energi, keterampilan yang mereka miliki, dan cara mereka beroperasi, menunjukkan bahwa meskipun sebagai individu kita tidak sepenuhnya membuat sejarah kita sendiri, individu, bagaimana kita berperilaku, berpikir, dan bertindak, memberikan perbedaan besar. Mattei adalah contohnya. Ia adalah seorang individu yang mendorong batas-batas. Ia menciptakan kondisi baru yang sebelumnya tidak ada. Faktanya, setelah ia dibunuh pada tahun 1992, Italia kembali menjadi semacam koloni Amerika Serikat. Bahkan dalam hal energi dan minyak, karena perusahaan-perusahaan Amerika mulai kembali menjual minyak kepada mereka. Minyak yang tidak ingin Mattei jadikan ketergantungan total, karena ia tahu hal itu akan membawa kedaulatan yang sangat terbatas, bahwa negara lain akan mengendalikanmu. Very limited sovereignty that other countries will control you, and the best way not to be controlled is to have. Dan cara terbaik agar tidak dikendalikan adalah dengan, saya ulangi, memiliki sebanyak mungkin hubungan yang beragam dengan banyak negara berbeda, sehingga Anda memiliki ruang gerak. Kedaulatan berarti memiliki ruang untuk bermanuver. Itu tidak berarti Anda memutuskan diri dari seluruh dunia. Itu tidak mungkin. Dan itulah mengapa saya percaya bahwa kebijakan netral, kebijakan kenetralan, juga merupakan kebijakan kebebasan. Itu juga kebijakan kedaulatan. The small is, no mouth worth found at you, bermanuver dan operasi. I sang switting it did you. Ini tuh pernetralan. Couldn't agree more. This is precisely what neutrality is about. It's about creating options. Ini tentang menciptakan pilihan. Dan jika Anda memiliki pilihan, maka sulit untuk mengurung Anda dalam satu cara atau lainnya. Bukan tidak mungkin, Anda masih bisa kehilangan semuanya. Tapi semakin banyak pilihan yang Anda miliki di atas meja, semakin baik untuk Anda. Tepat sekali. Kedaulatan Anda akan selalu dibatasi oleh keadaan sejarah, oleh geografi. Namun pada saat yang sama, usahakan agar batas itu tidak terlalu sempit. Sebaliknya, bertas dan coba work you strength. It's about 20%, it did remember tepper meret and will state you the percepathinting. Matter get me to maneuver. And how you create room for maneuver. The United States had been alarmed that Italy for Amerika Serikat merasa khawatir terhadap Italia karena membangun hubungan yang sangat baik dengan negara-negara Mediterania, negara-negara Afrika, Uni Soviet, dan Tiongkok. Karena meskipun Italia merupakan anggota NATO dalam kebijakan luar negerinya, dan ini bukan hanya soal Mattei. Penting untuk dikatakan, Mattei bisa melakukan apa yang ia lakukan karena ia mendapat dukungan politik bahkan dari Partai Kristen Demokrat. Saya tidak sedang membicarakan kaum komunis sekarang, yang pada saat itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Uni Soviet. Partai Kristen Demokrat, bagi mereka, kedaulatan juga berarti sebanyak mungkin hubungan semungkin negara yang berbeda. relations with as many different countries as possible. In fact, I would claim that Italy is a very interesting Faktanya, country. saya akan mengatakan, saya akan mengklaim bahwa Italia adalah negara yang sangat menarik, karena secara militer merupakan bagian dari NATO, tetapi secara politik memiliki kebijakan netralitas tanpa disebut dengan nama itu. Dan kemudian bukan kebetulan bahwa Italia mendukung netralitas jauh lebih banyak karena melalui Malta, Italia melihat apa yang ingin dilakukannya tanpa harus menjadi anggota NATO. Italia memiliki politisi seperti Fanfani, Andreotti, dan Moro, semuanya dari Partai Demokrat Kristen, yang tahu bahwa kedaulatan berarti kekuatan besar mendominasi sepenuhnya. Bahkan, jika kekuatan besar itu adalah Amerika Serikat. Saya ingat Giancarlo Pagetta. Giancarlo Pagetta adalah penanggung jawab kebijakan luar negeri Partai Komunis Italia. Was responsible for the foreign policy of the Italian Communist Party. He was there at the time when there was the famous. Dia ada di sana pada saat terjadinya peristiwa terkenal. Orang Italia menyebutnya Lo Strappo, yaitu pemutusan hubungan dengan Moskow, untuk membangun gerakan baru, gerakan komunis baru di Eropa, yang sayangnya kemudian memudar.
Inilah Eurokomunisme, menggabungkan demokrasi, keadilan sosial dari komunisme, tetapi dengan sistem politik demokrasi liberal. Setelah pidato terkenal Berlinge di Moskow, yang mengatakan, "Dengar, kami tidak akan lagi menerima perintah dari Moskow. Kami harus membangun strategi kami sendiri." Andreotti, yang saat itu bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri untuk pemerintahan Kristen Demokrat, mendatangi Giancarlo Pagetta dan berkata, "Sekarang, jangan berlebihan. Penting juga untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Moskow, karena kalau tidak, kita akan sepenuhnya menjadi bawahan Amerika Serikat." Flat, na matched Averninas de Mort de Festes Dini. No, but because the European Union has successfully Tidak, tetapi karena Uni Eropa telah berhasil menjadi vasal secara mental di bawah AS. Hal ini seharusnya menjadi pelajaran apa yang tidak boleh dilakukan bagi semua pihak lainnya. Dan menurut saya, hal ini sudah intuitif bagi orang Asia Tenggara dan Asia Timur, Afrika, serta Amerika Selatan. Sangat banyak pelajaran yang bisa diambil dari apa yang terjadi pada Uni Eropa akibat perkembangan situasi saat ini. Namun ada satu hal penting yang perlu ditekankan, bahwa orang-orang Eropa Amerika, kelompok Atlantik ini, tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara multidimensional. Itulah sebabnya mereka selalu berpikir bahwa jika suatu negara di sana tidak bergantung pada kita, maka secara otomatis pasti bergantung pada pihak lain. Dari sinilah tuduhan jebakan utang Tiongkok itu berasal. Orang Tiongkok mencoba mengendalikan Anda, karena bagi orang Eropa Amerika, sulit membayangkan bahwa negara seperti Ghana, Nigeria, atau bahkan Vietnam atau Malaysia bisa menjalin hubungan dengan AS, Tiongkok, Rusia, dan India secara bersamaan, tanpa bergantung pada salah satu dari mereka. Orang Eropa Amerika selalu berpikir bahwa Anda harus berada di pihak kami atau di pihak lain. Jadi hal seperti ini benar-benar tidak masuk dalam pemikiran mereka. Yang sangat menyedihkan, Pascal, adalah membaca misalnya orang-orang seperti Robert McNamara, yang setelah 30 tahun merenungkan tragedi Vietnam dan mengatakan bahwa kita yang menjalankan negara itu. Pertama-tama, kita memberikan diri kita sendiri hak yang seolah-olah diberikan Tuhan untuk membentuk negara lain sesuai dengan citra kita. Tetapi citra yang lebih rendah, ini penting, bukan citra yang setara, dan bertindak sebagai polisi, membantu disdalch en hastigheid dan bagaimana untuk worker. We do not know their culture. Namun pada saat yang sama, kita tidak mengetahui budaya mereka. Kita tidak mengetahui sejarah mereka. Kita tidak mengetahui geografi mereka. Dia mengatakan kadang-kadang kami berada di Oval Office membuat keputusan untuk membom Laos, membom Vietnam, Kamboja, tanpa benar-benar tahu di mana letaknya di atlas, tanpa tahu di mana letaknya di peta. Dan bayangkan, hanya berbicara tentang perang Vietnam saja, itu berarti Anda telah membunuh 3 juta orang Vietnam yang tidak Anda anggap sebagai manusia. Jadi, dan yang menyedihkan adalah, baik di Amerika Serikat maupun di Eropa, ada orang-orang yang memiliki empati dan yang siap memperlakukan orang lain sebagai manusia. Tetapi sayangnya, mereka tidak berada di posisi kepemimpinan. They are not in leadership positions, unfortunately. Tari, thaft bubach disgap as ray, and Cointas business. Saya rasa, jika bagian-bagian dunia yang berdaulat, atau yang cenderung pada kedaulatan, Global South, ingin melakukan ini dengan benar, maka mereka sebaiknya mencari orang-orang yang benar-benar memahami posisi strategis mereka. Dan tanpa mengharapkan mereka untuk otomatis membantu, cukup katakan, lihat, kami sedang melakukan diversifikasi. Jadi berdagang denganmu dan dengan yang lain, bukan berarti saya tidak menyukaimu. Iskamarifle kami ada salah satu bung and ingin semiling. You're one of the relationships I want to have. But what is me, Pascal, is that Tapi yang membuat saya khawatir, Pascal, adalah baru-baru ini saya menemukan sebuah pidato yang disampaikan bersama sekitar 3 tahun lalu, saya kira, oleh Christine Lagarde dan Janet Yellen, yang mengatakan kepada para CEO perusahaan-perusahaan ini, perdagangan hanya akan dilakukan dengan kelompok kecil teman yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan kita. Friendshoring. Friendshoring. Exactly.
Exactly. The That latest is stupid right. idea of a stupid Tepat fake sekali. impulsive West. Ini adalah ide bodoh terbaru dari Barat yang bodoh dan tertutup. Tapi di dunia dengan 8 miliar orang, di mana kalian hanya 14% dari populasi dunia, bagaimana kalian bisa percaya? Bahkan secara bisnis, kita tidak sedang membicarakan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, atau keadilan sosial. Bagaimana kalian bisa berpikir bahwa 14% itu begitu mandiri, sehingga tidak perlu mengambil bahan mentah dari 86% lainnya, bahwa tidak membutuhkan pasar dari 86% lainnya? Betapa sempit dan pendeknya pandangan kalian, jika tidak melihat betapa terbatasnya visi yang kalian usulkan. Dan disinilah ideologi yang sangat buruk diimpor ke dalam akal sehat bisnis yang baik. Is imported into good business sense. Because it doesn't Bahkan secara bisnis pun tidak perlu akal untuk berbicara seperti ini. Anda tahu, kue bisa menjadi permainan beragam hanya dengan 16%. with the 40%. But it's because Itu karena mereka tidak menyadari hal itu. Mereka masih memiliki pola pikir kolonial, berpikir bahwa pada akhirnya dunia ini milik kita. Pada akhirnya kita datang, kita ambil. Dan kamu tahu, selama waktu yang lama, pola pikir ini berhasil. Dan ini juga salah satu penjelasan menurut saya, mengapa Iran sangat berhati-hati dengan multi-aliansi mereka. Karena mereka masih ingat bahwa pada tahun 42, Inggris dan Soviet bersemikris dengan invasi kemudian himbauan tirai cuba dengan buah. because they didn't want them to have a trading relationship with the Germans, right? So, but this mentality. Namun mentalitas ini terus berlanjut, dan risikonya adalah AS dan Eropa kini sedang bersiap-siap untuk kembali memiliki potensi menggunakan kekuatan militer, bukan? Jika hubungan dagang berkembang ke arah yang tidak mereka sukai, mereka mungkin akan turun tangan dan menciptakan fakta di lapangan lagi. Maksud saya, inilah risiko yang menurut saya sedang kita hadapi. This is the risk I think we're running. Yes, and what is worrying today is that Ya, dan yang mengkhawatirkan hari ini adalah, maksud saya, jika Anda melihat 500 tahun terakhir, ketika periode seperti itu terjadi, ada sebuah kekaisaran yang sedang menurun dan kekuatan lain yang sedang bangkit. Biasanya sayangnya, benturan atau konflik ini tidak diselesaikan secara damai. Hal itu diatasi melalui perang. Namun untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, Past Team Anything memiliki kekuatan nuklir untuk saling menghancurkan dan juga menghancurkan seluruh umat manusia. each other and the rest of humanity. This is what is so new in today's. Inilah yang benar-benar baru di dunia saat ini. Yang juga membuatnya mengkhawatirkan adalah senjata-senjata baru yang sedang dikembangkan dan yang telah dikembangkan serta digunakan baik di Ukraina, Israel, Iran, maupun di tempat lain. Senjata hipersonik juga telah meningkatkan dan menaikkan ambang batas jenis senjata yang dapat digunakan, yang sangat destruktif tanpa harus menggunakan nuklir. Jadi di satu sisi, ini sedikit menjadi berkah, tetapi pada saat yang sama, sebenarnya seplafsap nama kita besar di saat dunia sangat ditobor. Ada begitu banyak globalisasi, seperti perang global dan pesanan. Like global warming, poverty. Triptation. It's absolutely ridiculous that we're that Sungguh konyol bahwa kita, maksud saya umat manusia, tapi terutama orang Eropa, berulang kali menjebak dunia dalam kekacauan yang sama, lalu menyalahkan orang lain. Tapi Evarist, kita perlu melanjutkan diskusi ini di lain waktu, mungkin juga dengan sedikit pembahasan dari sisi ekonomi. Karena saya merasa menarik untuk memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari situasi ini. Bagi orang-orang yang ingin mengikuti Anda, kemana mereka harus pergi? people who want to follow you, where should they go? Well, as I said last Seperti ang kakaroon sa PBTU, navisyon mo is awits kuno. Is di yun every save sitos web, yam tim ugmaya. De mana sumen go growing with arctic battle, de thujo sabat, de merge the wise, kit death tempat. here and there. I will put Saya medidortau than was situate up to, do diskit videos ni. video every Termisimas, ini masih pemain at sa swak wing tna, smar, sukses lalu. All the best.